Undo Stress Dropout. Kembali di channel kesayangan Anda, Drop Out, Drop Your Thought, Out of the Box. Sama saya, lagi-lagi Hari dan juga co-pilot, co-host saya, Tadi udah dibilang Wahyu. Wahyu. Oke, kita sekali lagi nih bahas film, yaitu Lord of the Rings. Ada tiga itu ya, tiga sequel ya, yang semuanya itu box office luar biasa. Lord of the Rings. Dan yang paling ikon adalah yang ketiga itu dia membantai seluruh Oscar, 11 kemenangan Oscar di tahun 2004 kalau nggak salah. 11 ya? 11. Itu saingannya Gone with the Wind. 2004 bukan Lord of the Rings 1? Enggak, yang 3. Yang ketiga? Ntar cek di Wikipedia lah, tahun berapa ya. Tapi kalian cek. Kalau tahun-tahun kita lupa lah. Pasti dia memborong 11. Nah, terus terang gue juga udah nonton semua tuh, 3. Cuman gue nggak nemu apa yang menarik dari film itu. Kenapa dia begitu heboh, dibilang bagus, dibilang penuh dengan drama, penuh dengan plus juga visual effects dan sebagainya. Banyak dibilang ini adalah historical sesuatu gitu loh. Menurut lo apa? Kenapa nih film dibilang bagus? Lo kan gue tahu sebagai penggemar salah satu LOTR nih. Iya. Nah, kenapa lo menggemari itu? Orang tuh menggemari itu. Sejarah gue itu dulu ya. Waktu gue sakit SD, gue baca buku Hobbit di rumah sakit. Oh, Hobbit itu sama dengan itu komiknya. Oh, ada komiknya ya? Bukan komik, novel. Oh, novel, ada novelnya. Oke. Baca itu gue sampai sembuh, nggak habis kan? Seminggu lah gue di Opnam itu, 2 minggu tuh nggak habis. Setelah itu gue baca sampai habis. Jadi tiga trilogi Hobbit. Ya. Cuman ada sambungannya, itu belum dapat sampai akhirnya itu keluar film. Tapi yang film keluar yang keluar bukan Hobbit dulu, Lord of the Ring, artinya sequelnya dari Hobbit gitu loh. Sebelum Hobbit, Silmarillion. Tapi di industri film tuh duluan LOTR baru Hobbit ya? dulu, ya. Gitu. Nah, kenapa gua suka itu pertama, artinya ada ditarik ke masa kecil gua lah. Akhirnya ini film muncul, Lord of the Ring ini muncul gitu kan. Yang gue belum baca gitu loh, tak langsung filmnya. Nah, kenapa itu menjadi bagus? Karena itu menerjemahkan, kalau menurut gue sih, menerjemahkan si J.R.R. Tolkien, menerjemahkan apa kemauan pengarangnya, pembuatnya, menerjemahkan ya artinya mungkin 95% daripada si pemikiran atau mungkin 98% lah dari pemikiran si J.R.R. Tolkien gitu loh. Dia nggak ada dia ada yang ditambah, dikurang, tapi intinya tuh tidak gitu loh. Jadi Middle Earth, dunia tengah, diisi oleh ini apa namanya apa itu dunia tengah itu apa? Itu penggambaran si J.R.R. Tolkien tuh ada dunia tuh ada berapa. Jadi yang kejadian dari Hobbit ini universe itu. Iya, semacam universe. Middle Earth, dunia tengah. Di situ ada bangsa peri, elf, ada bangsa hobbit, ada manusia, gitu kan, manusia biasalah gitu ya. 3 makhluk ini sama orc, apa itu orc? Terus dwarf, bayang, orang bayang, dwarf. Dwarf bukannya itu? Orang bayang. Badut cebol bukan? Ya, badut cebol, ya dwarf. Orang bayang lah kalau dulu dibilangnya kan. Nah, Hobbit ini kan lebih kecil daripada dwarf, setengah dari dwarf. Jadi ada banyak makhluk lah sebenarnya. Ini dunia yang dibuat oleh si J.R.R. Tolkien dan itu digambarkan oleh Samuel L. Jackson lagi. Beda film. Beda film. Oleh sutradaranya sekaligus siapa namanya? Peter Jackson. Itu mantap bener gitu loh. Sesuai dengan penggambaran dia. Tidak seperti bukan kemauannya sutradara atau bukan kemauannya produser, enggak, tapi ini apa yang digambarkan atau yang diceritakan dibuat oleh si J.R.R. Tolkien diterjemahkan gitu loh. Gitu. Itu yang membuat menarik sih. Yes. Di luar itu apa yang membuat lu harus merekomendasikan ini, bilang bahwa ini adalah kolosal, satu kolosal, ya kan, kolosal, dan kedua yaitu
benar-benar menggambarkan ya bangsa peri itu bagaimana. Terus manusia kan ada berapa jenis di sana tuh, ada maksudnya ada man from the west, ya kan? Manusia ada berapa jenis? Iya, ada Rohan, ada sebenarnya man from the west sih. Oh bukan itu ya, Bukan kromak, enggak, maksudnya bukan jenis LGBT bukan. bukan, itu enggak main di situ, coy. Okay. Nah, bukan seperti yang apa Lord of the Ring yang baru yang versi Amazon, tapi itu mau kemauannya si bintang ini mau kemauannya, bukan kemauannya si Tolkien gitu loh. Jadi dia udah blur kalau Amazon, versi Amazon. Inilah yang mantap. Dan tiga trilogi itu ya seperti baca buku, ini pertempuran antara baik dan jahat lah itu intinya. Tapi benar-benar pemikiran si pengarang buku yang diterjemahkan di film. Sekarang gini kan soalnya, banyak novel-novel, mungkin banyak ya kayak Stephen King itu dibuat film. Ya itu kayak gua gitu ya, sering kali gue habis baca Stephen King di novel, ketika gue baca ketika nonton di film, itu tidak seseru di novelnya. Juga Agatha Christie, ya beberapa kayak Murder at Orient Express. Itu ketika filmnya muncul, bahkan ada 2 filmnya Murder at Orient Express tuh ya, tahun 70-an, zamannya Sean Connery, sama yang baru ini, gue nggak tahu siapa aktornya itu. Yang pertama bagus ya Sean Connery, cuman sangat tidak mewakili dari bukunya. Nah, menurut lo ini novel dan film sama bagusnya berarti ya? Iya. Apakah mungkin ada LOTR yang keempat? Nggak ada LOTR lagi, LOTR cuma trilogi. Oh, memang dari novelnya itu? Iya, 3. Stop di 3 itu. Nggak ada rencana bikin kayak Die Hard 7 sampai 7 gitu kan? Makanya dibuat trilogi baru. Gue nggak tahu, belum ini. Silmarillion itu sebenarnya awal daripada Hobbit. Ada trilogi lagi namanya Silmarillion. Itu kayak udah keluar apa belum tuh? Silmarillion itu 3 buku lagi, coy. 3 buku lagi. Itu yang pembentukan dari dunia tengah ini, Middle Earth ini, oleh ya kalau dibilang di situ Tuhannya lah di situ. Dari mana si Morgoth itu, dari mana si Sauron itu, di mana si Gandalf itu, pembentukan dari manusia, elf dan segala macam. Jadi sebenarnya Silmarillion trilogi, baru Hobbit trilogi, baru LOTR itu yang terakhir. LOTR ini seri daripada jadi LOTR ini pas yang terakhir Return of the King kan udah balik, si peri ini balik ke dunianya. Ada dunia tersendiri mereka. Jadi mereka sih peri Middle Earth itu tempat buangan. Kasih bintang coy. 5. Skala 1 sampai 5. Oh 5 bintang. Oh 5 star. Kalau gue bagus, cuman gue nggak menikmati lah ya. Karena gue mungkin nggak terlalu suka dengan film yang sifatnya terlalu kolosal, yang dark banget ya, gelap, suasana gelap gitu, yang hampir setiap settingan gelap. Mana gelap di situ? Ya kan sering main malam gak ya? Kagak loh. Kagak ya? Gue salah berarti ya. Salah film gue. Ya, udah, memang lu gak suka film kolosal jadi dark gitu kan. Berarti rekomendasi ya? Rekomendasi. Nah, cuman pertanyaan gue mungkin ke siapa? Para drop-outer lah. Apa beda Goblin sama Orc? Sampai sekarang gue belum tahu. Bagi gue sama aja. Goblin tuh musuhnya Spider-Man kan? Iya. Tapi di sini ada Goblin. Itu beda? Sama Orc, ada Orc juga. Orc itu bukan hiu juga ya? Hiu Orc? Bukan, itu Orca. Orca. Ini Orc apa? Apa sih namanya? Yang jahatnya lah, apa sih itu namanya itu? Lupa di sini. Oke ya, satu lagi tebak-tebakan nih. Apa tuh? Apalagi tebak-tebakan? Oke. Apa sebutan bagi satpam atau penjaga keamanan di toko Samsung? Satpam atau penjaga keamanan di toko Samsung? Counter Samsung. Sebutannya apa? Samsung Anwar. Ngarang. Apa coy? Udah meninggal nih coy. Jawabannya adalah Guardian of the Galaxy. Get it? Kalau nggak ngerti, drop out aja. Guardian of Galaxy. Guardian of Galaxy. Zoom ya tadi. Berarti drop out gua. Oke, ketemu di tema-tema lainnya bersama saya, Hari, dan juga co-pilot saya yang paling aneh ini, Wahyu. Oke, sampai jumpa di channel Drop Out, Drop Your Thought Out of the Box.